Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan pada jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Jenis serangan pada jaringan komputer yang sering biasanya dilakukan. Yang pertama adalah spoofing. Spoofing adalah teknik serangan dengan memalsukan data. Ada 3 jenis spoofing. Yang pertama, IP spoofing. IP spoofing adalah teknik yang digunakan untuk menipu alamat IP sumber sehingga alamat IP asli tidak dapat dilacak saat mengirim paket. Yang kedua, DNS spoofing. DNS spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol server DNS sehingga alamat DNS dan IP suatu situs ditransfer ke server pelaku. Yang ketiga, identity spoofing. Identity spoofing adalah teknik intrusi yang menggunakan identitas resmi untuk mengakses semua yang ada di jaringan secara ilegal. Cara mengatasi. Yang pertama, lakukan pengecekan MAC address dengan menggunakan tools. Yang kedua, scan network, kemudian lihat hasil yang didapat. Jika terdapat 2 buah IP address dengan nilai MAC address yang sama dengan gateway. Yang ketiga, putus klien tersebut dari jaringan. Kemudian, scan virus dengan menggunakan antivirus yang up-to-date virus database-nya. Berikutnya ada DOS, Denial of Service. Ini adalah jenis serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server, sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan penyerang, yaitu pertama, dengan membanjiri lalu lintas dengan sejumlah besar data, sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Yang kedua, membanjiri trafik dengan banyak permintaan ke server, sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host terdaftar. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, seperti misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. Cara mengatasi. Yang pertama, lakukan sesering mungkin terhadap bug-bug dengan cara melakukan patch dan backup secara berkala. Gunakan firewall agar kemungkinan serangan ini tidak melakukan serangan-serangan data terhadap komputer Anda. Berikutnya, lakukan blocking terhadap IP yang mencurigakan. Jika port Anda telah termasuki, maka komputer Anda akan dikuasai. Cara mengatasinya adalah gunakan firewall dikombinasikan dengan IDS. Yang keempat, menolak semua paket data dan memastikan servis UDP. Selain itu, gunakan antivirus yang dimana dapat mengakal serangan data seperti Kaspersky. Yang kelima, lakukan filtering pada permintaan HTTP echo pada firewall. Yang ketiga, ada injeksi SQL. Teknik serangan yang menggunakan lubang keamanan di mana situs web kemungkinan pengguna untuk memasukkan data
tetapi tanpa filter karakter jahat sehingga penyerang dapat mengakses database aplikasi. Entry biasanya dimasukkan di bagian-bagian tertentu dari situs web yang terkait dengan database situs. Penyerangan biasanya memasukkan tautan data yang mengarahkan korban ke situs web yang digunakan penyerang untuk mengambil informasi atau data pribadi korban. Cara mengatasi. Yang pertama, batasi panjang input box jika memungkinkan dengan cara membatasinya di kode program. Jadi, si cracker pemula akan bingung sejenak melihat input box gak bisa diinjek dengan perintah yang panjang. Yang kedua, filter input yang dimasukkan oleh user, terutama pengguna tanda kutip tunggal, input validation. Yang ketiga, matikan atau sembunyikan pesan-pesan error yang keluar dari SQL Server yang berjalan. Kemudian yang keempat, matikan fasilitas-fasilitas standar seperti storage procedure, extended storage procedure jika memungkinkan. Yang terakhir, ubah startup and run SQL Server menggunakan low privilege user di SQL Server Security tab. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama, ancaman fisik. Ancaman fisik berupa pencurian hardware, komputer, perangkat jaringan. Kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringnya, serta wiretapping dan bencana alam. Kemudian ada logik, berupa kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniping. Kemudian ada beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama, sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kemudian ada spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga, remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kemudian ada hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Kemudian phreaking, perilaku menjadikan sistem pengaman telepon melemah. Yang terakhir, hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Dan hacker ini tidak merusak sistem. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Di antaranya kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, dan kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, measured tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, yaitu
menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, interruption, yaitu suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh, perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, interception, user yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contohnya, penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Modification, yaitu user yang tidak berhak tidak hanya mendapat akses, tapi juga dapat mengubahnya. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmitkan dalam jaringan. Yang keempat, fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh, pengirim pesan palsu kepada orang lain. Cara mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang aman atau terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti Standard Operating Procedure atau SOP haruslah diterapkan di samping memikirkan hard teknologinya. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah dengan diperhatikan. Demikian penjelasan saya tentang jenis-jenis serangan jaringan pada komputer. Sekian dan terima kasih.